Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Yang luar biasa. Apa kabar semuanya? Oh iya, katakan luar biasa. Apa kabar semuanya? Semuanya kabarnya luar biasa. Sudah siap belajar hari ini? Siapa yang semangat belajar hari ini? Iya, semua semangat belajar. Oke, perundangannya sebelum kita belajar, kita akan berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Saya minta Sedia Nazir pimpin kita di dalam doa. Iya, terima kasih Nazir. Ayo, semuanya berdiri dulu supaya semangat belajarnya. Kita nyanyikan lagu Sorak-sorak bergembira. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Terima kasih untuk sudah menyanyi dengan bagus. Silakan duduk. Ibu guru cek dulu kehadirannya ya. Adrianus, Hadir. Agus, Hadir. April, tidak hadir. Arsya, Hadir, Bu Guru. Brigita. Hadir, Bu Guru. Baik anak-anak. Bu Guru mau bertanya dulu sebelum kita belajar. Kita sudah belajar tentang energi kinetik pada waktu yang lalu. Siapa yang masih ingat? Energi. Oh, siapa yang masih ingat bagian-bagian dari energi kinetik? Salah satunya ada energi energi cahaya. Jadi ingat kembali, energi kinetik itu ada energi cahaya, ada energi bunyi, ada energi panas, ada energi listrik. Itu bagian-bagian dari energi kinetik. Kemarin kita sudah belajar tentang energi cahaya. Apa saja yang menghasilkan cahaya di dalam kehidupan? Matahari, lampu, lilin atau api ya. Api itu menghasilkan cahaya. Kemudian apa yang bisa menghasilkan bunyi? Radio. Benda-benda apa yang bisa menghasilkan bunyi? Kalau blender harus menggunakan energi Listrik. benda-benda yang bisa menghasilkan bunyi. Radio. Gitar. Gitar kalau dipetik ada bunyinya kan tidak? Hadir. Terus ada Drum band. Drum band. bisa drum, bisa gendang. Bisa gitar. Alat-alat musik banyak yang menghasilkan bunyi. Juga mulut kita, kerongkongannya menghasilkan bunyi. Menghasilkan bunyi. Oke, sekarang kita masuk di yang ketiga, energi panas. Bisa membedakan antara panas dan dingin? Coba buka dulu buku IPAS-nya. Bab 3. Bab 3 nomor 3. Bab 3 Nomor 3. bagian dari energi kinetik. Bab 3 bagian C nomor 3. 76 energi panas. Energi panas. Sudah lihat bukunya? Iya, energi panas. Coba kita melihat dulu, lihat, perhatikan gambar yang ada di
Perhatikan gambar yang ada di bukunya. Gambar apakah itu, Adrianus? Gambar apa, Adrianus? Apakah setuju? Lagi apa, mencuci kah menjemur? Ya, ada ibu ditemani anaknya lagi menjemur pakai. Kenapa kita harus menjemur pakaian di bawah matahari? Kenapa pakaian di bawah matahari bisa cepat kering? Kan kita di dalam juga ada cahaya matahari. Kenapa kita tidak menjemur di bawah, di dalam sini saja? Terang juga toh? Terang. Ada cahaya matahari kan tidak? Ada. Kenapa kita tidak menjemur di dalam ruangan, tapi kita menjemur di luar ruangan yang kena sinar matahari? Kenapa yo? Matahari satu menghasilkan cahaya, satu menghasilkan panas. Panas itu yang membuat pakaian bisa menjadi kering. Coba baca paragraf 1. Apa itu energi panas? Coba perhatikan dulu. Ya. Coba Arsya baca dengan suara keras. Energi panas sangat penting bagi kehidupan manusia sehari-hari. Energi panas itu dikatakan tadi penting untuk kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama tadi untuk apa? Manusia. Mengeringkan. Menyetrika. Dua, menyetrika. 3. Memasak. 4. Membawa panas. Memasak ya. Mengeringkan itu bisa mengeringkan baju atau pakaian, bisa juga mengeringkan ikan garam ya. Pernah lihat? Walaupun tidak nyata, di televisi, di video, di YouTube pernah lihat orang mengeringkan ikan yang diasinkan ya. Kemudian mengeringkan air laut menjadi apa waktu itu kita belajar? Ya, menjadi garam. Jadi sinar matahari itu sangat bagus, terutama bagian energi panas. Kemudian untuk memasak, baik memanfaatkan listrik, baik memanfaatkan kompor biasa, kompor yang menggunakan api. Kompor itu ada panasnya atau tidak? Ya, ada. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita banyak kali menggunakan energi panas. Sumber energi panas itu ada 3. Apa saja? Sumbernya 1, matahari. 2. Gesekan. Yang kedua apa? Apa? Gesekan antara gesekan. Yang ketiga apa? Api. Sumber energi panas yang pertama terbesar itu adalah matahari. Matahari kita sudah tahu, kita sudah bahas tadi. Yang kedua adalah gesekan Antara dua benda. Coba gosokkan tangannya. Gosok. Semakin kencang. Gosokkan. Semakin kencang. Panaskah tidak? Sentuh pipimu. Panas. Ada rasa hangatnya? Ada. Itu contoh. Coba gosok meja. Panaskah tidak? Panas ya. Itu membuktikan gesekan kedua buah benda itu menghasilkan apa? Gesekan dua buah benda menghasilkan apa, Selo? Menghasilkan panas. Dan yang ketiga tadi adalah api. Ada api yang dingin? Ada api yang dingin? Korek api yang kecil saja itu panas. Bakar lilin yang paling kecil saja itu panas. Jadi sumber energi panas ada 3. 1 matahari Allah, yang kedua gesekan buah-buah benda, dan yang ketiga adalah api. Oke, selanjutnya
perpindahan panas. Apakah panas itu bisa berpindah? Bisa. Coba, saya punya botol. Oh, raba. Panas kan tidak? Panas kan tidak? Panas kan tidak? Sedangkan di dalam botol ini air panas. Kenapa kita bisa rasa di luar tuh panas? Karena memikirnya panas. Air panasnya di mana? Di dalam. Di dalam. Kenapa kita bisa rasa panas di luar? Karena airnya sangat. Yang pertama, perpindahan panas itu dengan cara konduksi. Perpindahan panas dengan cara pertama apa? Konduksi. Nah, apa itu konduksi? Seperti tadi yang kalian meraba botol ini, kalau misalnya Bu Guru tuang air, airnya masih kurang panas ya. Kalau Bu Guru tuang air ini, kita tunggu airnya dingin. Kira-kira menurut kalian, yang mana yang panas? Sendok mana? Sendok besi. Pernah rasa di rumah? Ketika kamu putar teh, lama-lama sendoknya jadi panas. Kalau kita pakai sendok plastik, panas kan tidak? Tidak. Kenapa bisa sendok yang apa tadi? Yang besi aluminium itu bisa panas, kemudian yang plastik itu tidak? Kenapa? Karena perpindahan panas yang pertama itu tadi lihat secara konduksi. Secara konduksi itu adalah perpindahan panas melalui zat perantara. Lihat bab kedua di nomor 1. Melalui perantara disertai perpindahan partikel kecil karena ada perbedaan atau selisih. Nah, makanya tadi ketika ada air panas di dalam, kita bisa rasa juga panas di luar karena ada perpindahan panas dengan cara konduksi. Di rumah mamamu ada wajan? Ada. Kalau wajannya itu telinga belanganya itu dari besi, panas kan tidak? Panas. Pernah pegang? Pernah ya. Tapi kalau di gagangnya itu ada berupa plastik atau kayu, itu panas kan tidak? Tidak. Tidak. Itu berarti besi atau aluminium itu mengantarkan panas dengan baik. Kalau plastik tidak. Jadi perpindahan panasnya adalah secara konduksi. Secara konduksi. Jadi perhatikan di sana. Amati saat ibu memasak air panci. Di panci yang terkena api di bagian bawah saja toh. Kalau masak apinya di bawah saja, tidak ke atas semua toh. Di bawah saja. Mengapa lama-kelamaan panci dan air menjadi terasa panas? Sedangkan pegangan panci terbuat dari kayu tidak ikut panas. Itu adalah perpindahan panas secara konduksi. Yang kedua, secara apa? Konveksi. Yang kedua adalah secara konveksi. Erika baca bukunya. Konveksi adalah perpindahan kalau disertai perpindahan partikel zat yang disebabkan oleh perbedaan massa jenis. Konveksi adalah perpindahan kalor disertai perpindahan zat yang disebabkan perbedaan massa. Jadi kalau kamu rebus air, pertama air yang di bawah itu mendidih ke atas. Dia mendidih lagi ke bawah. Pernah lihat mamamu rebus kacang hijau? Kacang hijau itu dia bikin apa di dalam kalau sudah mendidih? Apakah dia tenang begitu? Naik turun toh? Kacang hijaunya dia naik turun karena lagi mendidih. Betulkah tidak? Nah, itu dinamakan perpindahan panas secara konveksi. Yang ketiga dengan cara
Isel baca. Matahari yang dapat dirasakan di bumi dan hangatnya api unggun saat berkemah. Contoh berpindah color setiap. Ya, secara radiasi perpindahan panas tanpa zat perantara. Contohnya adalah kamu pernah di rumah, kemudian kamu duduk di depan api unggun atau kamu bakar sampah lah. Pernah bakar sampah? Pernah. Kalau sampahnya banyak, begitu menyala, kamu tetap dekat atau kamu menjauh? Jauh. Kenapa kamu menjauh? Karena apa? Panas. Apakah ada perantara antara api dari tempat sampah ke kamu itu ada perantaranya kah tidak? Ada. Ada. Tidak. Gunakan apa? Tidak ada toh? Tidak ada. Tidak ada kayu di situ, tidak ada seng juga di situ, ya toh? Tidak ada apa paralon di situ yang pindahkan panas dari tempat sampah ke kita. Jadi waktu kita bakar sampah, apinya itu menyala besar, kita rasa panas sehingga kita mundur, kita jauh, ya. Pada malam hari di dalam ruangan, lampu menyala dengan lampu padam mana yang lebih panas? Ketika lampu menyala. Karena lampu menyala itu juga menghasilkan panas, perpindahan panas, tapi tidak pakai perantara. Jadi panas itu dia berpindah dari yang suhu tinggi ke suhu yang rendah. Jadi panas itu berpindah dari suhu yang tinggi Adil, dia pindah ke suhu yang rendah. Coba lihat paragraf terakhir di bukunya. Paragraf terakhir, panas akan berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Jadi hari ini kita pelajari tentang 3 hal ini. Apa tadi? Manfaat energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita sudah tahu sumber panas. Apa saja tadi sumber panas? Matahari, gesekan dua buah benda dan api. Kemudian cara perpindahan panas secara konduksi, secara konveksi, dan secara radiasi. Ada yang mau bertanya? Sudah paham ke belum? Iya. Nanti di rumah tugas kalian aktivitas mandiri halaman 78. Halaman 78 aktivitas mandiri. Halaman 78 aktivitas mandiri. Besok Ibu Guru mau lihat hasilnya. Di rumah kamu coba. Di sana apa? Bagian A tujuannya mengamati perpindahan panas. Alat dan bahannya apa saja? Tangki, air panas, pensil, tanggalin, mesin, mesin, bensin, dan gas. Ya. Langkah kerja berhati-hati dalam melakukan kegiatan berikut. Tuangkan air panas ke dalam cangkir sehingga penuh. Masukkan pensil. Pegang pensil, apa yang kamu rasakan. Ganti dengan jenis lainnya, bahan lainnya. Jadi dalam kotak itu ada nomor 1 sampai nomor 6. Yang kalian perlu centang. Tahu centang? Ya, kasih centang keadaan benda. Contoh, nomor 1 panas atau tidak. Kalau tidak panas ya centang di bagian tidak panas. Sudah paham tugasnya di rumah? Lakukan percobaan di rumah. Sudah paham? Oke. Kita centang di sini. Di buku tulis. Ya, gambar kotaknya di buku tulis. Jangan malas-malas belajar. Oke. Ya, kerjakan soal berikut.
kerjakan soal yang ada di papan tulis. Kerjakan secara mandiri, bisa baca kembali bukunya. Bagaimana, sudah selesai semua tugasnya? Sudah. Iya. Oke, sekarang kita periksa. Tukar bukunya dengan temannya. Willy. Kita periksa soal pertama. Sebutkan manfaat energi panas dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mengeringkan pakaian. 2. Menyetrika pakaian. 3. Memasak makanan. Nomor 2. Sebutkan 3 sumber energi panas. Matahari, gesekan 2 buah benda, dan api. Oke. Nilainya bagus-bagus semua? Bagus. Ya, ada yang bagus, ada yang tidak bagus ya. Kurang cermat di dalam membaca. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang energi panas. Bu Guru ulangi lagi. 1 manfaat energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama apa? Ya, untuk menjemur pakaian, menjemur semua hal yang perlu dijemur. Kemudian bisa menyetrika pakaian, bisa juga memasak makanan, bisa juga menghangatkan badan, dan lain sebagainya. Tadi sumber energi panas dari mana saja? Matahari, gesekan buah-buah benda, dan api. Ada 3 cara perpindahan panas tadi dengan cara apa saja? Konduksi, konveksi, dan radiasi. Bu Guru berharap kamu kembali mempelajarinya di rumah supaya lebih lagi mengerti tentang pelajaran tentang energi panas ya. Ingat, ada tugasnya di rumah tadi? Ada. Iya, ada eksperimen di rumah ya. Tujuannya untuk mempelajari apa tadi? Perpindahan panas. Supaya kamu tahu, kerjakan di rumah dengan sungguh-sungguh dan kerjakan dengan hati-hati. Jangan sampai tangannya kena panas. Nah, anak-anak, bagaimana menurut kalian belajar hari ini? Kalian suka? Suka. Kalian sudah paham tentang energi panas? Ya, syukur. Harus dipelajari, kembali diulang di rumah. Baik, nyimpan semua bukunya. Ayo semuanya berdiri. Semuanya berdiri, kita nyanyikan lagu Aku Se Kopandau. 1, 2, 3. Aku se kopandau, baiklah anak-anak, kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan sungguh-sungguh hari ini. Saya minta kesediaannya Bapak Jeren berdoa.